Shalom semua pemirsa program Always Grace yang berbahagia. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali lagi dalam episode yang ke-185. Mari kita berdoa bersama sebelum kita mulai pertemuan kali ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau memimpin kami saat ini boleh ada untuk boleh menyaksikan program All by Grace episode 185. Kami serahkan waktu berikutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau pimpin dan berkati dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan. Biar kami semua boleh sama-sama diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan menyerahkan waktu berikut ini. Haleluya, amin, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Ada seorang ayah yang sangat sedih, bahkan pada waktu dia sedang dalam kondisi kritis atas penyakit serius yang dideritanya. Tetapi kesedihan sang ayah bukan karena kondisi kritis yang dihadapinya, melainkan karena anaknya yang pertama tidak akur dan tidak cocok dengan anak yang kedua. Mereka tidak mau tinggal bersama, tidak mau saling berkomunikasi atau berbicara. Mereka bermusuhan. Bahkan sang kakak sering berusaha menjatuhkan usaha sang adik dan dalam berbagai hal-hal lainnya.
Dalam kondisi kritis menjelang kematiannya, sang ayah meminta anak sulungnya itu untuk mengupayakan supaya adiknya ke rumah sakit melihat ayahnya untuk terakhir kali, dan ayahnya ada yang ingin bicarakan dengan adiknya itu. Sang adik pun datanglah menghadap ayahnya, dan anak pertama juga berada di sisi lain samping ranjang daripada ayahnya yang sedang sekarat itu. Tanpa disangka, sang ayah dengan seluruh kekuatan terakhir yang dimilikinya menarik tangan kanan kedua anaknya dan disatukan sehingga keduanya berjabat tangan, lalu jabatan tangan itu ditarik ke atas jantung hatinya. Lalu ia sampaikan pesan terakhir, "Berdamailah dan bersatulah anak-anakku. Kalian akan lebih sukses, kalian akan lebih kuat, dan ayah bisa dapat pergi dengan damai, tenang, bahagia, menyaksikan kalian berdua dapat bersatu kembali." Kedua anaknya sangat terharu dan berjanji untuk berdamai dan bersatu kembali sebagai kakak adik di depan ayahnya yang kondisi tubuhnya sudah semakin melemah menuju kematian, dengan diiringi wajah yang tersenyum bahagia. Kejadian di atas menyadarkan kita betapa penting dan perlu kesatuan dan persatuan di dalam kehidupan ini. Sampai-sampai menjelang akhir hidup, sang ayah menyampaikan pesan terakhirnya, yaitu agar anak-anaknya dapat bersatu. Sebuah peribahasa lama yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, yang memberi makna dan penekanan kepada penting dan perlunya persatuan dalam segala aspek kehidupan. Jika kita dapat bersatu dan bekerja sama, kita akan menjadi kuat dan sulit terkalahkan. Banyak hal akan berhasil bila dikerjakan secara bergotong royong, bersama-sama, berkolaborasi, dan saling membantu dengan fokus dan tujuan yang sama. Ada juga peribahasa lain yang berkata, "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." Yang artinya, jika Anda mau berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tetapi jika Anda mau berjalannya jauh, berjalanlah bersama-sama. Boleh kata semua orang di dunia tahu, paham dan menyadari betapa penting dan perlu persatuan demi tercapainya sebuah tujuan. Sesungguhnya persatuan merupakan ide dan konsep Tuhan yang tercermin dari waktu penciptaan di awal semula. Tuhan tidak menciptakan manusia sendiri saja, melainkan Dia menciptakan pendampingnya dan Tuhan berikan kepadanya. Demikian juga ketika ditebus, diselamatkan Tuhan, kita menjadi bagian dari keluarga Allah secara global, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga rohani di dalam satu gereja lokal. Saat menjadi raja atas seluruh Israel, Daud juga menyadari dan memahami betapa penting dan manfaat dari kesatuan, sehingga Daud menuliskannya di dalam Mazmur yang sangat terkenal, pasal 133, yang pada saat ini telah dijadikan lagu yang terkadang dinyanyikan dalam ibadah di gereja, dan bunyinya sebagai berikut. Mazmur 133 ayat 1 hingga ketiga, nyanyian ziarah Daud. "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dapat diam bersama dengan rukun." Dan ini mencerminkan betapa indah, berfaedah, dan berdampak persatuan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, terbangun persatuan dalam rumah tangga, segala sesuatu yang dikerjakan akan terasa ringan, bahagia, dan menyenangkan. Suami dan istri tidak perlu saling menuntut karena masing-masing mengerti tugas pokok dan fungsi dan peranannya dalam menjalani dan membangun serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Demikian juga halnya dalam dunia usaha.
atau pekerjaan. Tentu akan sangat indah bila persatuan antar sesama rekan kerja termasuk dengan atasan dapat terbangun dengan baik. Setiap tugas akan dikerjakan dengan penuh sukacita karena masing-masing akan berusaha untuk saling mendukung dan menyukseskan demi kebaikan bersama. Pekerjaan akan jauh lebih mudah diselesaikan demi meraih hasil yang terbaik. Dalam hal bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, persatuan dan kesatuan juga sangat berfaedah dan berdampak terhadap kerjasama, kolaborasi, dan solidaritas antar sesama warga, terlepas dari berbagai perbedaan dan latar belakang yang ada. Apalagi kita tahu kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, yang juga merupakan hasil perjuangan dari para pahlawan yang dengan semangat persatuan dan kesatuan sehingga para penjajah dapat dikalahkan. Memang benar, sungguh alangkah baik dan indahnya jika semua orang bisa tinggal dengan rukun dalam satu kesatuan, dengan sehati, sepikir, dengan satu tujuan. Tanpa kesehatian, kesepakatan bersama, persatuan akan sangat sulit terwujud dan hampir mustahil. Tujuan yang indah pun yang dimaksudkan dari semula sulit untuk tercapai. Namun yang penting dan perlu diperhatikan adalah kesatuan dan persatuan harus untuk hal-hal yang benar, bukan untuk hal-hal yang salah. Karena ada saja orang-orang yang mengatasnamakan persatuan namun demi tujuan akhir yang tidak membawa kebaikan bersama, melainkan hanya demi kepentingan sendiri atau golongan, dan tidak heranlah berakhir pada hal-hal yang buruk yang tak diharapkan itu pun terjadi. Tentu persatuan demikian bukanlah yang Tuhan kehendaki. Dalam kenyataan, tidak sedikit hal-hal buruk terjadi akibat persatuan yang tidak sehat dalam dunia, termasuk manusia yang sudah tidak sempurna ini. Sah-sah saja bila menurut mereka apa yang disepakati adalah baik untuk menyejahterakan khalayak ramai, tapi tidak menutup kemungkinan pandangan mereka sudah terbiaskan, pola pikir mereka mungkin juga sudah tercemar oleh hal-hal yang salah, sehingga tak heranlah bila berakibat buruk pula. Misalnya kasus korupsi, penipuan dalam bidang investasi, atau kejahatan yang terorganisir, terencana, dan lain sebagainya. Lantas persatuan seperti apakah yang seharusnya kita bangun? Bagaimana kita dapat membangun persatuan yang sehat dan benar seperti apa yang Tuhan kehendaki? Tema program All by Grace episode ke-185 ini adalah persatuan yang sehat. Kiranya melalui pembahasan tema, Tuhan menyingkapkan kepada kita pengertian terkait persatuan yang sehat dan benar dalam segala aspek kehidupan, sehingga melalui sinergi dan kolaborasi yang dibangun dapat menciptakan dampak positif yang signifikan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi sesama, serta kita dapat memuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar bersama prinsip-prinsip dalam membangun persatuan yang sehat. Antara lain, yang pertama, kesadaran diri akan perlunya bersatu dengan tujuan yang jelas. Tak sedikit orang bersatu dengan motivasi, tujuan yang tidak jelas dan salah, sehingga berdampak tidak jelas dan salah pula. Padahal seharusnya bersatu demi banyak orang dapat tertolong, diselamatkan, dipulihkan, serta nama Tuhan dapat dipermuliakan. Dari kisah iri hati dan amarah saudara-saudara Yusuf dapat mencerminkan persatuan yang salah dengan motivasi dan tujuan yang salah, yaitu ingin meniadakan nyawa dari Yusuf dari antara mereka, sehingga dari keinginan membunuhnya lalu dimasukkan ke dalam lubang sumur yang kosong, dikeluarkan, kemudian dijual kepada saudagar-saudagar Midian dan dibawa ke Mesir. Nah, ini bisa Anda baca dalam Kejadian pasal 37 ayat ke-18 dan ayat ke-27 sampai 28. Pengalaman seorang majelis gereja mengenai orang kepercayaannya dan andalannya yang membangun persatuan yang salah dengan motivasi dan tujuan yang salah, dengan kerjasama antara bagian produksi serta bagian penjualan untuk membuka perusahaan dalam perusahaan sang majelis.
yang mempercayai mereka. Ini merupakan persekongkolan alias persatuan yang menipu majikan sehingga merugikan sang majelis amat sangat. Sayangnya, salah satu dari mereka masih tidak menyadari dirinya sudah berbuat curang, menipu, komersialisasi jabatan, dan merugikan perusahaan, merugikan majikan yang sudah memberikan kepercayaan kepadanya. Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, diampuni dosanya, dipulihkan, diperbaharui, dan beroleh status sebagai anak-anak Allah, seharusnya lah kita berjuang dengan semaksimal mungkin untuk membangun persatuan dan kesatuan yang sehat dan benar dengan tujuan yang jelas pula, seperti contoh-contoh dari kejadian berikut ini. Ketika hendak menaiki kereta api di Perth, Australia, Nicholas Taylor terjatuh dan kakinya terjepit di celah antara peron dan gerbong kereta api. Para petugas berusaha melepaskan kakinya tetapi tidak berhasil. Lalu mereka menggalang bantuan hingga terkumpul 50-an penumpang lain yang bersedia membantu mendorong kereta api untuk menyelamatkan Taylor yang sedang terjepit kakinya itu. Setelah memberikan aba-aba pada hitungan yang ketiga, para penumpang yang berdiri berjajar itu mendorong badan daripada gerbong kereta secara serentak. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengangkat gerbong kereta yang begitu berat itu sehingga kaki Taylor dapat dilepaskan. Mereka berhasil menyelamatkan Taylor karena mereka bersatu padu, bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, yang baik, dan yang jelas. Seharusnya kita juga semua familiar dengan istilah orkestra, yaitu satu kelompok pemusik yang memainkan instrumen yang berbeda-beda, mulai dari alat musik tiup, gesek, sampai alat musik pukul. Meski berbeda bagian dan alat musik yang dimainkan, mereka memainkan satu lagu yang sama. Tercatat dalam sejarah, 13 November tahun 2021, Institusi Nasional Orkestra dan Paduan Suara dari Venezuela berhasil memecahkan rekor dunia dengan menggabungkan 8.573 musisi dengan rentang usia 12 tahun sampai 77 tahun ke dalam satu kelompok orkestra. Tentu hal ini sangat tidak mudah. Ya, bahkan hampir mustahil tercapai jika tidak ada tujuan yang jelas dan kesehatian antara satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya ada kekuatan yang sangat besar ketika kita dapat bekerja bersama-sama, saling bersinergi, berkolaborasi hingga bisa mencapai sebuah tujuan yang jelas. Bila dikerjakan bersama-sama dengan semangat persatuan, maka hal yang berat pun dan tampaknya mustahil itu akan dapat dilakukan. Namun sayangnya, tidak semua persatuan dilandasi oleh tujuan yang jelas, yang benar, dan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari hal keseharian di dalam satu keluarga, seperti kakak memengaruhi adiknya untuk berbuat onar sehingga membuat orang tuanya menjadi pusing, atau di sekolah beberapa murid bersatu untuk memberontak terhadap guru, ya, atau di kantor, di tempat perusahaan, di pekerjaan, para karyawan bersatu dan sengaja menimbulkan kekacauan agar sang manajer atau atasan mereka diberhentikan. Hal demikian terjadi dalam berbagai bentuk dan skala, sampai persatuan yang berusaha untuk kudeta atau usaha menggulingkan pemerintah yang sah yang sedang menjabat pun itu tidak bisa dihindari terjadi juga di dalam dunia nyata. Lebih miris lagi adalah ketika merembet masuk ke dalam dunia gereja, seperti adanya persatuan yang tidak sehat antar jemaat yang berujung pada timbulnya perpecahan dari gereja tersebut. Sekelompok jemaat di dalam gereja memutuskan untuk berpisah dan membentuk gereja baru yang meski pada awalnya ditempuh dengan jalan damai dan baik, tetapi sayangnya berujung pada saling mengecam dan saling mempersalahkan. Banyak berseliweran di dunia maya
terkait hal sedemikian, dan memang bukan ranah kita untuk membahasnya di sini. Tapi coba Anda bayangkan bagaimana perasaan hati Tuhan ketika melihat umatnya yang seharusnya bersatu untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa dan mempermuliakan nama Tuhan. Namun yang terjadi malah sebaliknya, menjadi saling gontok-gontokan, saling bersaing, saling membentuk kelompok, menganggap kelompok yang satu lebih penting, dan melontarkan narasi-narasi penghakiman dan lain sebagainya. Demikian juga dalam menjalankan berbagai program gereja, baik itu KKR, pengembangan gereja, misi penginjilan, dan lain-lain. Ada saja kelompok atau pemimpin atau anggota yang pro dan kontra, sulit mencapai persatuan dan kesatuan. Rasul Paulus menasihatkan jemaat Korintus yang saat itu sedang terpecah-pecah menjadi berbagai-bagai golongan, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 berkata, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Kita pasti tahu juga sebuah kisah dalam kitab Kejadian pasal 11 perihal Menara Babel. Berikut adalah beberapa ayat yang dapat kita perhatikan, yaitu Kejadian pasal 11 ayat 1 hingga ayat 6. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya." Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tuhan berkata, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tak dapat terlaksana. Menunjukkan adanya kuasa dari persatuan. Namun ironisnya, karena ketidaksempurnaan manusia sejak jatuh ke dalam dosa, ini bisa berujung kepada konsep persatuan yang tidak sehat, yang salah. Sebagaimana Tuhan tidak berkenan atas persatuan manusia untuk membangun menara Babel, begitu juga Tuhan tidak berkenan atas segala persatuan dengan tujuan yang salah, dengan tujuan untuk mempermuliakan diri sendiri daripada mempermuliakan nama Tuhan, menjatuhkan sesama, mencari keuntungan diri, dan berbagai tujuan lainnya yang salah. Mungkin orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa saja membenarkan diri dan memiliki alasan yang valid untuk melakukannya, namun bersekongkol atau bersatu untuk memberontak terlepas dari apapun alasannya tidak akan menimbulkan dampak yang positif baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam perjanjian lama dapat kita lihat Musa yang sudah begitu sabar, bertahan dalam menghadapi tingkah laku yang kurang elok dari bangsa yang dipimpinnya. Berulang kali bangsa Israel bersatu dalam hal yang salah. Kalimat, "Mari kita angkat seorang pemimpin baru untuk kembali ke Mesir," sudah tak asing lagi bagi kita yang mengikuti sejarah bangsa Israel di perjanjian lama. Klimaksnya adalah saat 10 dari 12 pengintai yang dikirim untuk mengintai tanah Kanaan pulang dan memengaruhi seluruh umat Israel dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri yang dijanjikan Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata,
kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Akibatnya seluruh bangsa harus menuai konsekuensi, bahkan sebagian besar menuai konsekuensi yang lebih serius. Seperti tercatat dalam Bilangan pasal 14 ayat 22 hingga 23 berkata, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Mereka harus memutar-mutar di padang gurun selama 40 tahun, sampai semua angkatan pertama yang telah melihat segala keajaiban Tuhan binasa di padang gurun. Masuk ke tanah Kanaan pun tidak. Miris sekali hal ini terjadi. Anak-anak yang berusia 20 tahun ke bawah juga terkena imbasnya, yaitu mereka harus ikut berkeliling di padang gurun. Dalam doanya bagi murid-muridnya, Yesus juga menyisipkan doa bagi para orang percaya di segala zaman, termasuk Anda dan saya yang hidup sekarang ini sebagai orang percaya. Kerinduan hati Tuhan dituangkan dalam Yohanes pasal 17 ayat ke-20 dan 21. Di sana dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Paulus juga menyuarakan hal yang sama dalam suratnya kepada jemaat di Roma, yaitu dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-5 dan ke-6, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan yang adalah perwakilan Tuhan di bumi ini, kita perlu bersatu sebagaimana yang dirindukan Bapa Surgawi kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi-saksinya yang efektif. Nama Tuhan pun dapat ditinggikan, dipermuliakan, dan saat Dia ditinggikan, Dia akan menarik banyak orang datang kepadanya dan diselamatkan. Perlu kita sadari bahwa sesungguhnya terdapat kuasa di balik persatuan, sebagaimana dikatakannya di dalam Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bayangkan saja jika semua umat Tuhan dapat bersatu, Tuhan akan bekerja dengan sangat luar biasa di bumi seperti di surga, bukan lagi mustahil tergenapi. Karena itu, marilah kita berkomitmen untuk membangun persatuan yang sehat dalam komunitas kita. Kesadaran diri dan tujuan yang jelas adalah kunci untuk melakukannya. Ingatlah bahwa persatuan kita adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, dan kita dapat memuliakan namanya. Bila kita dapat bersatu dalam misi ini, banyak orang akan mengalami pemulihan. Kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita, dan boleh menjadi berkat bagi sesama yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan satukanlah kami supaya kami boleh
menjadi alatmu sehingga dunia tahu oh Yesus adalah utusan Tuhan dan dunia bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Ya kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Prinsip yang kedua, memiliki sikap hati memerlukan kesatuan, bukan karena disuruh atau dipaksa. Pada dasarnya manusia memiliki keinginannya masing-masing yang harus dituruti, sehingga sulit baginya untuk dapat bersatu dengan orang lain, termasuk pemimpinnya sekalipun. Untuk menggalang persatuan dan kesatuan dengan orang lain, kita harus meletakkan ego kita dengan sikap hati. Kita perlu untuk bersatu demi kebaikan bersama. Seorang pria mempunyai 3 anak lelaki yang sudah dewasa. Mereka semua adalah pekerja keras, tapi sangat disayangkan. Hubungan kakak adik itu tidak harmonis. Meskipun sudah berulang kali dinasihati, tetap saja tidak ada hasilnya. Bahkan pertengkaran mereka sampai menjadi bahan pergunjingan para tetangga. Suatu hari, sang ayah ini sakit keras dan ia menyadari waktunya di dunia sudah tidak lama lagi. Sang ayah memanggil ketiga anaknya untuk berkumpul dan berkata, "Anak-anakku, kalian tahu bahwa ayah tidak akan lama lagi hidup. Karena itu, ayah ingin kalian lakukan sesuatu untuk ayah. Ayah akan memberikan kepada kalian masing-masing 10 batang stik. Tugas kalian adalah mematahkan stik itu menjadi 2 bagian. Siapa yang paling cepat mematahkan semua stiknya, dialah pemenangnya." Ketika anak tersebut segera melakukan apa yang diminta sang ayah,
Tak butuh waktu lama, mereka semua sudah mematahkan stik-stik yang diberikan. Setelah mereka selesai melakukannya, mereka malah bertengkar tentang siapa yang mematahkan stik paling duluan, paling cepat. Sang ayah lanjut berkata, "Baiklah, sekarang ayah akan memberikan kalian 10 stik lagi. Tetapi kali ini, kalian harus mematahkan kumpulan stik-stik itu secara bersamaan, bukan dipatahkan satu persatu." Mereka langsung mencoba apa yang diminta sang ayah, dan tak satu pun dari mereka yang berhasil mematahkan kumpulan stik yang menjadi satu itu. Dengan bijak sang ayah berkata, "Lihatlah, sangat mudah untuk mematahkan stik-stik itu satu persatu. Tetapi kalian tidak bisa mematahkan 10 stik itu secara bersamaan. Sama halnya dengan kalian. Kalian terus bertengkar satu sama lain, siapapun bisa mengalahkan kalian. Tetapi jika kalian tetap bersatu sebagai satu tim, maka kalian akan sulit dikalahkan oleh siapapun." Sesungguhnya dalam kehidupan banyak hal yang dapat memicu konflik dan perpecahan. Karena beda selera makan saja, suami istri bisa ribut karena tidak sepakat mau makan kemana dan di mana. Karena beda pendapat, teman bisa jadi ribut, bahkan saling adu jotos. Memang tidak terpungkiri bahwa setiap manusia memiliki keinginannya masing-masing yang seringkali berbeda satu sama lainnya. Tentu tidak salah memiliki keinginan, tetapi demi mencapai kesepakatan bersama, maka semua perlu belajar meletakkan keinginannya dan mencari jalan terbaik demi kebaikan bersama. Bisa saja untuk kali ini ide si A lebih baik ketimbang si B atau si C. Si A tidak bisa sombong karena kali ini idenya diterima. Dan baik si B atau si C jangan juga merasa minder, rendah diri atau menjadi iri, apalagi marah karena idenya belum diterima. Hindarilah pemikiran, "Oh, ini pasti ada yang sentimen pribadi di baliknya," atau pasti ada yang melakukan praktek-praktek yang tidak sehat dan lain sebagainya, yang jika tidak segera diatasi dapat menjalar kepada yang lain, sehingga entah disadari atau tidak kita menjadi biang perpecahan itu sendiri. Persatuan yang benar dan sehat adalah persatuan yang dilakukan bukan karena disuruh, dipaksa, terpaksa atau memaksakan diri. Mungkin kita bisa saja menerima dan menjalankan keputusan dari pemimpin atau siapapun yang memiliki otoritas atas kita. Tetapi sewaktu menjalaninya tidak dengan tulus hati, tidak dengan ikhlas, mungkin sambil ngomel, mengeluh, bersungut-sungut, entah terang-terangan atau tidak, atau menjalaninya itu dengan asal-asalan, cepat atau lambat, itu akan terpancar keluar melalui sikap dan hasil kerja kita. Ini dapat membawa pengaruh negatif kepada hubungan satu tim, dan kita juga yang akan terkena imbasnya nanti. Sadarilah bahwa ini bukan saja mengenai apa yang kita lakukan, tapi bagaimana sikap hati kita saat melakukannya. Saat kita merendahkan diri dan meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita, disitulah persatuan bisa bertumbuh. Meskipun menghadapi berbagai perbedaan dalam sebuah komunitas, ini adalah bagian dari berkat Tuhan yang menciptakan setiap kita secara unik dan berbeda-beda. Alih-alih membiarkan perbedaan menimbulkan perpisahan, mari kita melihatnya sebagai peluang untuk belajar satu sama lain dan tumbuh bersama di dalam kasih. Jika setiap kita berkomitmen untuk memelihara kesatuan dengan sikap saling menghargai, maka lingkungan yang harmonis, penuh damai sejahtera dan sukacita segera akan kita lihat dan tercipta. Memang
Ini tidak mudah karena setiap manusia mempunyai egonya masing-masing. Tetapi demi memuaskan ego kita dengan mengorbankan orang lain dan tujuan yang lebih besar, hasilnya tidak akan sepadan. Toh, jika tujuan bersama akhirnya tercapai, kita juga yang akan menikmati hasilnya. Lagi pula, hidup yang mementingkan keinginan sendiri tidak akan membawa kebahagiaan yang bertahan lama. Kita akan kesulitan memiliki teman atau sahabat karena kita sendiri juga tidak suka dengan orang-orang yang egois sifatnya. Rasul Paulus menasihatkan jemaat Filipi dan tentu saja bagi kita semua umat percaya pada hari ini. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat kedua sampai keempat, di sini dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Hidup kita dikelilingi oleh banyak orang dan itu bukanlah sebuah kebetulan. Manusia sulit untuk bisa berkembang dengan baik jika hidupnya mengisolasi diri sendiri, karena kita adalah makhluk komunal. Kita juga adalah manusia yang terbatas. Tak seorang pun yang dapat melakukan segala sesuatunya dengan dirinya sendiri saja. Kita memiliki kelebihan dan bakat, itu memang benar. Tetapi kita juga mempunyai kekurangan. Apa yang menjadi kekurangan kita bisa jadi itu adalah kelebihan dari orang lain. Itulah sebabnya mengapa kita perlu dipersatukan untuk bisa saling melengkapi. Bersatu bukan berarti semua orang harus memiliki bakat, talenta, cara kerja yang sama persis seperti kita. Persatuan yang sehat adalah semua orang, terlepas dari segala keinginannya yang berbeda satu sama lain, tetapi bersedia untuk bersatu, saling menghormati, saling mendorong, dan menggunakan talenta serta kelebihannya untuk saling melengkapi demi mencapai sebuah tujuan yang baik bagi kehidupan bersama. Rasul Paulus memakai analogi tubuh manusia untuk menjelaskan bagaimana seharusnya kita bersikap, terutama sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 18 hingga 25, di situ dikatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Inilah gambaran yang indah tentang persatuan. Setiap anggota berfungsi dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada yang saling iri, menganggap remeh, membanding-bandingkan, atau menjadi sombong. Dimanapun kita berada pada saat ini, dengan segala talenta, kemampuan, dan dengan siapa saja yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, semua sudah diatur Tuhan sedemikian rupa. Tentu tidak semua hal selalu dapat berjalan seperti yang kita inginkan, dan banyak kali kita harus berkorban dan mengalah
Tapi jika hal itu adalah untuk kebaikan bersama, tujuan yang lebih besar, nama Tuhan dipermuliakan, memenangkan jiwa-jiwa, maka semua itu menjadi worth it, ya, dan layak untuk kita berkorban. Ada sebuah kisah dalam Alkitab yang mungkin sering terlewatkan orang, tetapi kita bisa memetik pelajaran terkait kesatuan, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-9 hingga 13. Di situ tercatat Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Yosua dan tentara Israel, Musa, Harun, dan Hur semua memiliki bagiannya masing-masing. Yosua memimpin langsung di barisan depan. Tentara Israel mengikuti arahannya, tetapi jangan lupa ada Musa berdiri di puncak bukit, mengangkat tangan yang kelihatannya simple dan sederhana. Tetapi saat tangan Musa turun, bangsa Israel menjadi kalah. Jangan sampai ketinggalan atau terlupakan bahwa ada Harun dan Hur yang menopang sehingga tangan Musa tetap terangkat dan kemenangan pun dapat mereka raih bersama. Ada kalanya kita memainkan peranan yang tidak kelihatan. Di belakang layar, jangan berkecil hati. Jangan iri atau mengasihani diri, berpikir salah terhadap otoritas yang ada di atas, yang telah menempatkan kita di posisi seperti itu. Tetaplah setia dalam apa yang dipercayakan. Ingatlah selalu, demi tujuan yang lebih besar, lakukanlah yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Di mata Tuhan, semua orang sesungguhnya memiliki peran yang sama penting. Demikian halnya jika satu anggota tubuh tidak berfungsi dengan baik, bisa mengakibatkan seluruh tubuh menderita. Demikian pula dengan kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Saat kita tidak lagi mengutamakan kepentingan diri sendiri, belajar meletakkan kemauan diri, maka kita akan menjadi berkat dengan memberi kesempatan bagi orang lain untuk mewujudkan potensi mereka dengan menjadi contoh atau teladan, memberikan dorongan semangat, memberikan pendampingan bagi mereka. Memang kita bisa saja merasa risih karena mungkin speed atau kecepatan, daya tangkap, cara kerja orang lain berbeda dengan kita. Janganlah lupa, kita bisa ada sampai hari ini, sampai sekarang ini, itu semua karena ada orang lain yang bersedia untuk berkorban lebih dahulu, membina dan membimbing kita hingga kita ada sebagaimana kita ada seperti saat ini, sebagai satu kesatuan yang kuat menanggung yang lemah. Jangan malah berlaku hukum rimba di dalamnya, yang kuat menangkap bahkan menindas yang lemah. Sebaliknya justru kita ingin mereka yang lemah semakin dibangkitkan agar tujuan bersama bisa kita capai bersama-sama. Marilah kita saling memaklumi satu dengan yang lain. Memang kesalahan bisa berdampak yang tidak baik dan sangat perlu diperbaiki. Itu benar. Tetapi kiranya kita bisa menjadi orang yang memperlakukan sesama dengan kasih dan penuh kesabaran. Sebagaimana kita juga diperlakukan demikian oleh Tuhan. Firman-Nya yang tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 7 mengingatkan kita untuk saling menerima satu sama lain. Sebab itu, hendaklah saudara-saudara menerima satu sama lain dengan senang hati,
sama seperti Kristus juga menerima kalian untuk memuliakan Allah dengan mengedepankan sikap saling yang positif. Maka perbedaan yang ada tidak akan lagi menjadi penghalang bagi persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, justru semakin mempererat dan membangun persatuan. Semua orang bila dapat saling melengkapi satu sama lain, saling menghormati, maka kita sendiri akan melihat bagaimana urapan dan berkat Tuhan akan tercurah. Jagalah persatuan yang sehat ini, sehingga tidak ada satu hal pun yang bisa menyusup masuk ke dalamnya dan menimbulkan perpecahan. Ingatlah selalu, ada tujuan yang lebih besar yang harus kita capai bersama, yaitu demi memenangkan jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus bertekad pada Tuhan dan katakan pada Tuhan, biarlah aku bersama keluargaku, aku mau setia melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami, jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kaulah satu-satunya Tuhan, segalanya yang
Engkau, tak ada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau mewahyukan kepada kami tentang penting dan perlunya ada persatuan dan kesatuan. Namun persatuan dan kesatuan yang sehat dan yang benar itu yang harus kami kejar dan galang dan bangun bersama-sama. Dengan demikian Tuhan, kami boleh melihat tangan kasih dan kuasa-Mu dan kasih karunia-Mu akan senantiasa nyata dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Dan Tuhan, kami mau belajar bersama-sama untuk boleh memiliki suatu tujuan yang sama, tujuan yang jelas, tujuan yang benar dalam menggalang persatuan itu. Bahkan lebih daripada itu semua, kami rela untuk meletakkan ego kami, dan kami harus mempunyai satu sikap hati. Kami perlu untuk bisa bersatu di dalam satu kesatuan. Dan dengan demikian Tuhan, kami akan lihat Tuhan, prinsip-prinsip tentang membangun persatuan yang sehat itu akan kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada untuk melengkapi yang lain, dan orang lain ada untuk melengkapi kami, dan kami boleh bersama-sama membangun satu persatuan dan kesatuan yang sehat dan benar, dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam persatuan dan kesatuan kami itu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, sempurnakan semua ini, dan kami boleh mengamalkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saatnya kita akan berdoa syafaat. Saya mau berdoa lebih dahulu untuk Anda yang tadi ikut ibadah ini, sedang terngiang-ngiang, suara mendenging di bagian telinga sebelah kirimu. Saat ini, mari kita doa dan Tuhan sembuhkan telinga kirimu yang mendenging, sembuh dalam nama Yesus. Taruh jari telunjukmu di lubang telinga sebelah telinga kiri ini, di dalam nama Yesus. Kami doakan dalam nama Yesus, suara dengingan ini berhenti, sehingga tidak akan menimbulkan kebisingan lagi. Saat ini juga berhenti, menjadi sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Anda yang kalut, khawatir tentang kolesterolmu sangat tinggi, saat ini berdoa, taruh dua tangan di dadamu. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami kolesterol, terjadi lonjakan yang sangat luar biasa, sangat tinggi, melampaui normalnya. Tuhan, mari berkasih karunia, nyatakan kemurahan-Mu, dan berikan pewahyuan kepadanya, dan sadarkannya untuk bisa menjaga makan sedemikian rupa, dan kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, kolesterolnya levelnya kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan. Haleluya. Yesus sembuhkan. Amin. Haleluya. Bagi Anda yang sinusitis, mari taruh tanganmu di atas hidungmu dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan sinusitisnya di dalam nama Yesus. Sembuh. Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Yesus sembuhkan. Amin. Ya, Anda yang mengalami kesulitan untuk menagih tagihan piutang dari orang yang berhutang pada Anda, saat ini taruh dua tanganmu di atas dadamu, sambil sebutkan namanya, sebutkan jumlahnya, minta Tuhan buka jalan. Tuhan, hamba-Mu berdoa sehati dengan anakmu yang mengalami
kesulitan menagih piutang dari orang-orang yang sudah pernah berhutang kepadanya dan sulit menagihnya, berkali-kali dicoba tetap gagal. Karena itu Tuhan, kami doakan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lakukan mujizat, utus malaikat-Mu menagih bagi dia, dan orang yang berhutang itu segera membayar di dalam nama Yesus, sehingga apa yang menjadi hak dan harta yang telah Engkau percaya kepada anak-anak-Mu ini tidak akan terambil daripada mereka dengan jalan yang tidak benar. Di dalam nama Yesus, tagihan piutang Tuhan dapatkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami terima mujizat baginya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau janji Tuhan, jika kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Haleluya. Anda yang mengalami kesulitan penjualan aset, ya, properti Anda sudah ditawar, sudah cocok, tapi ada saja masalah halangannya ini dan itu. Mari kita doakan, dan dalam 1 minggu ini Tuhan lakukan mujizat, terjual dan selesai transaksinya. Taruh dua tangan di dadamu, dalam nama Yesus, transaksi penjualan aset propertinya yang sudah jadi tapi tetap ada halangan, dan kami berdoa di dalam nama Yesus, halangannya Tuhan singkirkan dan Tuhan bukakan jalan, karena dia sedang membutuhkan penjualan aset tersebut. Di dalam nama Yesus, segera kemuliaan Tuhan dinyatakan, penjualannya dalam 1 minggu ini terselesaikan dan bisa deal semuanya tuntas dan beres. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Anda yang mengalami patah tulang di bagian kaki yang sangat repot sekali, Anda harus operasi dan lain sebagainya. Saat ini kita doa biar Tuhan buka jalan. Dengan operasi atau tanpa operasi pun, patah tulangmu bisa segera pulih kembali. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk yang kakinya patah. Tuhan lakukan mujizat. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Engkau tidak ada mustahil. Mari Tuhan belas kasihan-Mu turun. Kalau memang harus melalui gips atau operasi, Tuhan Engkau tolong semuanya boleh lancar. Dan Tuhan, kalau Engkau mau sembuhkan secara mujizat langsung, Tuhan Engkau bisa sembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib. Seketika pun sembuh patah tulangnya dan dia bisa sembuh kembali, sehat kembali. Dalam nama Yesus kami terima kesembuhan. Haleluya. Amin. Terakhir, saya doakan Anda yang lambungnya sedang kumat saat ini, sementara Anda mengikuti acara All by Grace. Taruh tanganmu di atas lambungmu. Dalam nama Yesus kami hentikan sakit penyakit yang dideritanya sekian lama. Bagian lambung, Tuhan sembuhkan lambungnya. Mahnya sembuh, tidak sakit lagi. Sekarang juga Tuhan Yesus sembuhkan. Mari, dalam nama Yesus terima kesembuhan. Mari kita semua datang pada Tuhan dengan segala pergumulan, kebutuhan, dan segala kerinduan-kerinduan kita. Kita doa syafaat untuk semua, bahwa secara kolektif kita doa di hadapan Tuhan. Taruh dua tanganmu di dadamu sambil engkau ungkapkan apa yang engkau gumulkan, apa yang engkau inginkan. Katakan sama Tuhan, dalam nama Yesus aku sehati bersama para umat Tuhan yang percaya, dan kami pegang janji-Mu. Engkau katakan, jika kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Apapun Tuhan pergumulannya, baik untuk masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah keuangan, masalah kesehatan keluarga, masalah perjalanan, masalah masa depan, masalah visa, masalah studi, masalah-masalah lain, apapun juga yang mereka alami dan hadapi. Mari Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, dan kami yang percaya akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan nyatakan mujizat baginya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya, kami sudah dijamah Tuhan, dan kami sudah ditolong Tuhan, dan kami terima jalan keluar yang baru dan yang hidup yang tak terpikirkan oleh kami. Tuhan lakukan mujizat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Dan akhirnya kami akan akhiri pertemuan kali ini, episode ke-185,
dari program All by Grace. Tuhan, berkati semua umat-Mu, biar kami semua bukan sekedar mendengar, mengikuti, tapi kami mau untuk boleh merenungkan kembali, dan kami mau melaksanakan apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh naik ke level rohani yang semakin hari semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu bagi semua umat-Mu, semua umat Tuhan. Bukakan hatimu, tadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, kuasa yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus, serta urapan Roh Kudus dengan pewahyuan kebenaran yang dilakukannya akan menjadi berkat bagimu, mengarahkan kehidupanmu, dan akan mewarnai seluruh kehidupanmu mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita katakan sama-sama amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri perjumpaan kita kali ini, dan jumpa kembali lagi Jumat mendatang dalam waktu yang sama 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kemuliaan bagi Tuhan. All by Grace. Sampai ketemu minggu depan.